Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Ada dua hukum Kirchhoff yang akan kita bahas saat ini, yaitu hukum 1 Kirchhoff tentang pembagian arus dan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan. Jadi, seperti yang kita telah ketahui, bahwa pada suatu rangkaian listrik terdapat hambatan, kuat arus, dan tegangan. Nah, pada hukum Kirchhoff akan dibahas secara mendetail lagi bagaimana cara membagi arus dan bagaimana cara mencari nilai tegangan pada suatu rangkaian. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, dalam hukum 1 Kirchhoff dikatakan bahwa jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan nilai atau jumlah arus sesudah simpul percabangan. Nah, maksudnya di sini adalah, misalnya di sini Ibu buat satu titik. Di sini adalah simpul percabangan. Kemudian Ibu kasih garis ke arah sana. Ini, kemudian ke sana, sini, sama sini lagi. Nah, dari satu titik percabangan ini ada 5 buah titik cabang. Kita beri tanda panah. Ibu kasih tanda panah. Yang ini masuk ke dalam. Kemudian yang ini ke sana, sana, dan ke sana. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat tanda panah yang ada. Yang pertama yaitu kita tulis di sini I1, kemudian ini I2, ini I3, ini I4, dan yang ini adalah I5. Nah, sesuai dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus sebelum simpul percabangan, jadi di sini adalah simpul percabangan, yang sebelum simpul percabangan adalah ini, I1 dan I2. Berarti I1 ditambah I2 itu nilainya harus sama. Nah, dengan nilai jumlah arus sesudah simpul percabangan. Di sini simpul percabangan, kemudian ada yang cabangnya ke sana, ke sana, ke sana. Nah, ini adalah simpul percabangan setelah ini. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, Bu, cara menentukan mana cabang sebelum sama yang sesudah simpul tuh gimana sih, Bu? Tinggal kita lihat arah tanda panahnya. Kalau misal arah tanda panahnya masuk ke sini, berarti dia sebelum. Kalau dia tanda panahnya keluar atau menjauhi titik percabangan, berarti dia sesudah. Nah, makanya di sini I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Ibu kasih contoh lainnya. Misalnya ini ada titik cabang, kemudian ini adalah I1, kemudian ada 2 cabang, yang ini I2, yang ini I3. Berarti jumlah arus sebelum simpul percabangan hanya ada 1, yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, contoh lagi yang lainnya misalnya gini. Ini titik. Nah, yang ini ke arah cabang, ini ke dalam juga, ini keluar. Ini I1, ini I2, yang ini I3. Nah, kalau seperti ini juga sama, tinggal kita lihat arah tanda panahnya. Berarti yang sebelum, itu yang arah tanda panahnya masuk, I1 ditambah I3 sama dengan yang keluar, I2. Jadi itulah cara menentukan matematis rumus dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, sehingga jika kita simpulkan hukum 1 Kirchhoff berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau
jumlah kuat arus yang masuk ke dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari suatu titik percabangan. Ini tadi bunyi dan penjelasan dari hukum 1 Kirchhoff. Ya, yang kedua yang kita bahas adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, di sini yang di dalam hukum 2 Kirchhoff ada kata-kata rangkaian tertutup. Nah, maksud dari rangkaian tertutup adalah seperti ini. Jadi ada sumber tegangan, kemudian dihubungkan dengan suatu hambatan. Inilah yang dinamakan rangkaian tertutup. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam suatu rangkaian itu pasti terdapat yang namanya V atau tegangan. Kemudian ada juga yang namanya R, itu adalah hambatan. Kemudian ada yang namanya I, ini adalah kuat arus. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff yang kita akan bahas adalah lebih ke arah tegangan. Makanya di sini tuliskan jumlah aljabar tegangan. Nah, seperti yang kita ketahui pada hukum Hooke sudah kita pelajari ya. Kalian nanti bisa cari, buka di materi sebelumnya. Dalam hukum Hooke telah dijelaskan bahwa untuk mencari besarnya tegangan, V sama dengan I dikali R. Jadi nanti di sini, selain menggunakan tegangan yang sudah diketahui di soal atau V, kita juga menggunakan V yang berasal dari rumus I dikali R. Sehingga secara matematis, hukum 2 Kirchhoff dituliskan dengan jumlah aljabar tegangan sehingga sigma F ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi jumlah dari tegangan itu sendiri ditambah dengan jumlah dari I dikali R. Sigma F ini adalah jumlah tegangan. Kemudian I ini adalah kuat arus. R ini adalah hambatan. Nah, jumlah dari keduanya harus sama dengan 0. Nah, ini tadi adalah hukum 2 Kirchhoff. Untuk lebih jelas bagaimana penerapan hukum-hukum Kirchhoff ini akan Ibu masukkan ke dalam contoh-contoh soal. Yuk kita lihat. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya agar kalian lebih paham bagaimana menerapkan hukum Kirchhoff untuk mencari nilai tegangan ataupun kuat arus pada suatu rangkaian listrik. Nah, dalam hukum Kirchhoff, untuk menyelesaikan masalah mencari nilai tegangan ataupun mencari nilai kuat arus, kita menggunakan bantuan atau pengandaian yang dinamakan loop. Nah, loop ini adalah pengandaian arah dari kuat arus listrik. Nah, pada suatu rangkaian tertutup seperti ini, kita tidak pernah tahu apakah arah kuat arus listrik yang mengalir ke kanan, ke kiri, berlawanan arah hambatan, atau bagaimana kita tidak pernah tahu. Makanya, kita harus menggunakan loop. Loop ini adalah pengandaian arah kuat arus listrik mengalir. Nah, loop itu ada yang tunggal, ada juga yang majemuk. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu beri contoh dulu untuk loop yang tunggal. Nah, untuk cara bagaimana menentukan loop atau arah, sebenarnya itu bebas. Jadi kalian bebas saja mau menentukan apakah loopnya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam juga boleh untuk pengandaian loop. Nanti di akhir setelah kita mendapatkan nilai kuat arus, kita bisa tahu apakah pengandaian yang kita buat itu benar atau salah. Nah, contoh yang pertama, di sini ada sebuah rangkaian tertutup, kemudian kalian diminta hitunglah nilai kuat arus pada rangkaian di samping. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus membuat loop terlebih dahulu atau pengandaian. Nah, di sini Ibu buat loopnya atau arah loopnya itu searah jarum jam.
seperti ini. Nah, jadi kuat arus listriknya mengalir searah jarum jam. Bu, kalau saya mau buat arah berlawanan dari yang Ibu buat, boleh nggak? Boleh. Itu terserah, karena loop adalah pengandaian. Nah, setelah kita membuat arah ini, kita menentukan dulu apakah kita perlu menggunakan hukum 1 Kirchhoff atau tidak. Kita lihat di soal tidak ada percabangan kuat arus. Jadi kuat arus yang digunakan hanya ada 1. Tidak ada percabangan. Nah, jadi jika tidak ada percabangan kuat arus, maka hukum 1 Kirchhoff tidak digunakan, tidak perlu digunakan. Nah, yang kita gunakan adalah hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi atau secara matematis ditulis seperti yang sudah Ibu jelaskan di menit sebelumnya, itu adalah sigma F ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan dalam rangkaian ini nilainya harus 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada sumber tegangan yang pertama 12 volt. Jadi kalau untuk tegangan dia satuannya volt, kemudian di sini ada sumber tegangan yang kedua. Nah, langsung aja kita masukkan ke sini. Kita tadi sudah buat itu ya, perandaian loopnya ini. Sigma F ditambah sigma I dikali R. Kita anggap yang pertama ini adalah R1, kemudian yang ini adalah R2, dan yang ini adalah R3. Sigma ini sama dengan 0. Sigma F, F-nya yang pertama yang ini. Nah, karena arahnya seperti ini, yang pertama kali kita ketemunya adalah yang garis pendek. Nah, garis pendek itu nilainya negatif. Berarti di sini min, nilainya yang V1, ini kita anggap V1 ditambah sigma I, nggak pakai sigma ya, langsung I-nya nggak perlu pakai angka 1, 2, atau 3, tetap I karena nilainya sama semua, dikali R1, kemudian arahnya ke sana lagi, kita pertama kali ketemu yang pendek, berarti min, ini kita anggap sebagai V2, ketemu lagi R2, ditambah I, dikali R2, nah kemudian yang sebelah sini nggak ada tegangan, berarti langsung aja ditambah I dikali R3 sama dengan 0. Nah, min V1 berarti min 12. Ditambah I-nya nggak tahu, R1-nya 2, dikurang V2, 12, ditambah I, dikali R2, R2-nya ini adalah 3, ditambah I, dikali R3-nya 3, sama dengan 0. Min 12 kita jadikan 1, yang sama angka biasa, berarti min 12, ditambah I dikali 2, berarti 2I, ditambah 3 dikali I, berarti 3I, ditambah 3 kali I, 3I, sama dengan 0. Min 12 dikurang 12, itu jadinya min 24, ditambah 2 tambah 3 tambah 3, berarti 8I, sama dengan 0. Yang ini kita pindah ruas, berarti 8I sama dengan min 24, I sama dengan 2, ini positif ya, karena pindah ruas, 24 dibagi 8, jadinya I-nya sama dengan 3 ampere. Selesai deh. Jadi caranya seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita melihat dulu apakah ada percabangan atau enggak. Kalau tidak ada percabangan berarti kita cukup menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kemudian kita membuat loop atau perandaian arah kuat arus. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah,
Jadi kalau sesuai dengan ini, kalau misalnya hasil yang kita dapatkan ini I-nya positif, ya, kuat arusnya nilainya positif, berarti loop yang kita buat atau arah arusnya tepat. Nah, jadi arah loop atau arus yang bergerak ini yang kita buat tepat perandaiannya. Tapi kalau misalnya I yang kita dapatkan itu nilainya negatif, berarti loop atau arah arusnya salah. Nah, kalau salah itu berarti kita tinggal rubah arah loopnya. Nah, misalnya ini jawabannya min 3A. Nah, kalau min 3A berarti perandaian loop yang kita buat itu salah. Berarti arah yang tepat, kuat arusnya arahnya ke sana. Tuh. Jadi itu tadi penjelasan Ibu mengenai loop tunggal. Nah, untuk yang majemuk nanti akan Ibu jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Jadi itu saja yang Ibu jelaskan mengenai hukum Kirchhoff. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang hukum Kirchhoff kedua yang loop majemuk. Sekian dari Ibu, jika ada yang tidak jelas atau ada yang masih bingung, bisa langsung seperti biasanya menghubungi Ibu melewati japri WA atau yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.